Karena kalau saya boleh kutipkan beberapa pengusaha yang sudah menyatakan ini begitu Pak. Kalau dari Gabungan Pengusaha Makanan Minuman yang saya kutip mengatakan bahwa yang membuat membingungkan adalah ketika baru bulan November kemarin naik, kemudian pada awal Januari turun, tidak sampai 1 bulan kemudian turun lagi. Mereka bingung untuk melakukan atau menghitung kos produksinya, kemudian soal distribusinya juga Pak sangat berpengaruh untuk menetapkan harga yang tepat begitu Pak. Ya, iya. Jadi masalahnya adalah yang mereka harus hitung adalah biaya berapa struktur biayanya. Nah, sekarang kalau seandainya kita tidak turunkan, itu juga mereka akan akan mengatakan kenapa pemerintah tetap tidak menaikkan turunkan harga padahal harga internasional sudah turun begitu ya. Oleh sebab itu sebenarnya ini pertama kebijakan yang sudah lama sekali kebijakan itu ditetapkan dengan fix dan kemudian selisih harga itu ditentukan oleh subsidi gitu ya. Nah, sekarang begitu kita lepas ke pasar, mekanisme harga keekonomian yang disesuaikan dengan kondisi harga internasional, maka membuat bagi sebagian pelaku merasa bingung. Sebenarnya tidak perlu bingung, misalnya harga angkutan. Harga angkutan itu misalnya berapa komponennya terhadap cost gitu ya. Kemudian kalau penurunan harga misalnya minyak itu katakanlah 10% dikalikan kemudian diambil batas bawahnya begitu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk bingung. Begitu juga misalnya biaya transportasi, biaya produksi ya. Nah, tentu ada adjustment juga bagi mereka mungkin ya seminggu gitu sehingga sampai mereka melihat apakah minggu depan akan terjadi perubahan harga kembali. Tapi untuk selanjutnya seperti Pak Menteri SDM kemukakan tadi, kita akan menetapkan harga minimum. Harga minimum walaupun harga keekonomian terus turun, tapi harga minimum akan ditahan gitu. Dengan demikian akan ada ekses uang yang bisa digunakan untuk memperkuat cadangan dan infrastruktur migas begitu.